Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya Ibu ucapkan kepada kalian selamat karena telah menjadi siswa kelas 9. Oke, materi kita pada hari ini yaitu dinamika perwujudan Pancasila dari masa ke masa. Sebelum itu, marilah kita membaca doa sebelum kita memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menyimak tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat 1. Membandingkan Pancasila dari masa ke masa dengan benar. 2. Menelaah Pancasila dari masa ke masa dengan benar. 3. Menyajikan hasil telaah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut kata motivasi kita hari ini yaitu keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. 1. Masa 1945 sampai 1950. 2. Masa 1950 sampai 1959. 3. Masa 1959 sampai 1966. 4. Masa 1966 sampai 1998. 5. Masa 1998 sampai sekarang. 1. Masa 1945 sampai 1950. Pada masa awal kemerdekaan, banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tidak hanya Belanda yang masih ingin berkuasa, tetapi juga berbagai pihak dalam negeri yang melakukan pemberontakan dan berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Pemberontakan yang terjadi adalah 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan yang dilakukan oleh PKI dilakukan pada tahun 1948 di Madiun. Pemberontakan ini bertujuan merebut kekuasaan dan mengganti dasar negara Republik Indonesia menjadi komunisme. Namun, Madiun berhasil direbut kembali oleh tentara Republik Indonesia yang dibantu oleh rakyat pada 30 September 1948. Yang kedua yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII. Pemberontakan ini terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah pada tahun 1949. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia di Jawa Barat. Setelah itu, pada tanggal 23 Agustus 1949, pasukan Amir Pata memproklamasikan berdirinya NII di Jawa Tengah, namun DITII berhasil ditumpas oleh tentara RI yang didukung oleh rakyat. Yang ketiga, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA.
Setelah Indonesia dinyatakan sebagai negara serikat pada tahun 1949, APRA berupaya mempertahankan negara Pasundan sekaligus tentaranya sendiri. Pemberontakan APRA ini terjadi pada 23 Januari 1950, tetapi dapat segera ditumpas melalui operasi militer yang dijalankan oleh APRIS berkat dukungan rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat adalah pemberontakan Andi Agis. Andi Agis adalah mantan perwira tentara Hindia Belanda yang memimpin kesatuan mantan tentara Hindia Belanda untuk melakukan pemberontakan pada 5 April 1950. 5. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini dilakukan oleh kaum separatis yang menolak integrasi dan membentuk negara sendiri. Karena penyelesaian melalui perundingan ditolak, pemerintah mengirimkan pasukan ekspedisi untuk menumpas pemberontakan. Selain pemberontakan tersebut, penerapan Pancasila di Indonesia juga mengalami tantangan karena perubahan bentuk dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal ini sesuai dengan hasil konferensi meja bundar pada 2 November 1949. Dorongan membubarkan negara RIS semakin menguat dari masyarakat sejak awal tahun 1950. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden RIS mengumumkan piagam pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan. Presiden juga menandatangani UUDS yang disusun oleh pemerintah negara bagian RIS. UUDS 1950 tersebut mulai diberlakukan pada 17 Agustus 1950. Yang kedua, masa 1950 sampai 1999. Bersamaan pemilu pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955, terbentuk Lembaga Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi pengganti UUDS 1950. Untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan membubarkan konstituante. Dan dibentuknya MPRS dan DPAS. Selain masalah dalam pemerintahan, Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan berupa pemberontakan untuk melepaskan diri dari NKRI. Di antaranya, 1. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. 2. Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu pemberontakan Permesta. 3. Masa 1959 sampai 1966. Pada masa ini terjadinya penyimpangan penafsiran Pancasila, yaitu 1. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. 2. Pembubaran hasil pemilu 1955 melalui Perpres nomor 3 tahun 1960 tentang pembaruan susunan DPR yang disebabkan tidak disetujuinya RAPBN tahun 1960 oleh DPR. Yang ketiga, pemilihan dan pengangkatan anggota DPR gotong royong oleh Presiden. 4. Pelaksanaan politik konfrontasi dengan Malaysia dan keluar dari keanggotaan PBB. 5. Percobaan pemberlakuan Nasakom, nasionalis, agama, komunis di Indonesia. Pemberontakan PKI atau G30S PKI terjadi pada tanggal 30 September 1965, yang mana tujuannya yaitu merebut kekuasaan dan mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada 30 September 1965, malam hingga pagi keesokannya, sebanyak 7 orang perwira TNI dibunuh. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan 7 pahlawan revolusi: Jenderal Ahmad Yani, Letjen MT Haryono, Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, Maijen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letnan 1 Pretenden. 4. Masa 1966 sampai 1998. Masa ini disebut dengan masa Orde Baru. Pada Januari 1966, mahasiswa dan rakyat melakukan demonstrasi yang mengajukan 3 tuntutan rakyat atau tritura, yang isinya yaitu 1. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Perombakan Kabinet Dwi Kora. 3. Turunkan harga pangan. 5. Masa 1998 sampai sekarang. Masa ini disebut dengan masa reformasi. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto turun dari jabatannya digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Hal ini terjadi karena kemunduran ekonomi,
dan dugaan penyelewengan Pancasila, pembatasan kebebasan pers, sentralisasi pemerintahan, pengekangan demokrasi dalam pemilu, dan KKN. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar saat mahasiswa melakukan demonstrasi untuk menolak terpilihnya Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya dalam sidang umum MPR pada 10 Maret 1998. Kondisi ekonomi yang memburuk membuat mahasiswa mulai berdemonstrasi di luar kampus. Jadi ini adalah gedung MPR, mahasiswa itu berdemo di gedung MPR. Kemudian masuk ke masa reformasi. Perkembangan demokrasi pada masa reformasi yaitu keikutsertaan 48 parpol dalam pemilu 1999. Pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan secara umum dan langsung untuk pertama kali pada periode 2004 sampai 2009. Kemudian terjadi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu perubahan terjadi pada pasal 7 Undang-Undang Dasar mengenai pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Artinya, menjabat pertama 5 tahun, dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan. Baiklah, setelah kita membahas materi penerapan Pancasila dari masa ke masa, kemudian silakan semuanya jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Soalnya yaitu, yang pertama, buatlah peta konsep mengenai materi yang telah dibahas. Yang kedua, buatlah kesimpulan tentang materi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Tulis nama dan kelas. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Jangan lupa mengisi link absen yang sudah ada di deskripsi video ini ya. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.